Oke, Coach Kastini kita tinggal tunggu beliau untuk join kita. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Oci. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah. Senang sekali ketemu Kak Oci lagi, ya Allah. Ini seger banget ya saya lihat ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Soalnya ada S-nya, Kak. Kan apa tuh? Kastini S Kaspan. Kastini S Kaspan. Oh, ada Bu Mona nih, Masya Allah. Ada Kak Mona, Kak Oci. Oh, iya. Kalau nggak salah tadi ada Bu Nini juga ya, ada Bu Nini, ya, ada teman-teman kita banyak, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman udah gabung. Ini yang ada ini Bang Jimmy juga nih. Waalaikumsalam Bang Jimmy, Masya Allah. Makasih Bang, udah gabung. Ya Kak Oci, kita terakhir ketemu kapan ya Kak? Terakhir ketemu di Surabaya waktu ada Surabaya conference. Ya? Nah, di Surabaya conference ya. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ketemu di mana? Di Balai Kartini ya? Di Balai Kartini. Balai Kartini Jakarta. Alhamdulillah. Ketemu lagi di Surabaya waktu ada LND conference berikutnya lagi ya, kita ketemu. Yes, alhamdulillah. Dan kemudian nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang, Masya Allah. Yang penting selalu terkoneksi, itu yang paling penting. Amin. Ya. Nah, dalam hati dan doa ya Kak ya, Masya Allah. Walaupun nggak ketemu secara fisik. Ya. Oke. Kalau gitu kita mulai sesinya, dan tadi saya sudah memperkenalkan Mimi kepada teman-teman semua yang hadir di sini, sudah ada 10 orang yang ada di ruangan ini, bahwa Mimi ini adalah seorang life coach ya. Mohon izin saya panggilnya Mimi karena ini panggilan kesayangan saya buat beliau adalah seorang coach, forgiveness trainer. Saat ini banyak sekali aktivitasnya, jauh lebih banyak bergelut tidak lagi di korporasi tapi jauh lebih banyak di dunia spiritual ya Mi ya, di mana beliau lebih banyak energi dan waktunya di situ. Dan hari ini Mimi akan berbagi kepada kita tentang the power of forgiveness ya. Dan insya Allah teman-teman dalam 45 menit ke depan saya akan berbagi bersama Mimi ya. Jadi yang jadi narasumber beliau ya, saya hanya akan mengajukan pertanyaan dan teman-teman boleh boleh ketik di chat ya, siap apa aja pertanyaan yang ke Mimi, nanti kita akan coba untuk akomodir pertanyaannya ya. Insyaallah, baik. Insyaallah. Mimi kalau udah siap, saya akan segera mulai sesinya kita ya Mi. Insyaallah siap. Insyaallah siap Kak. Masya Allah. Kak Oci ini teman-teman, saya mau ini dulu deh, edifikasi Kak Oci. Kak Oci ini adalah Kak Oci ini cutting saya ya di sekolah coaching. Jadi beliau kakak tingkat maksudnya. Dan beliau ini semangat belajarnya luar biasa, Masya Allah. Lanjut lagi. Ibaratnya habis S1 ambil S2, S2, S3, S3, S4, S5 dan seterusnya. Kalau saya cukup yang standar saja ya, SD saja gitu. Terus Kak Oci ini juga guru saya dalam hal bagaimana memasang atau menata alis secara simetris ya. Itu jadi trademark saya kayaknya tuh ya, alis simetris ya. Kita pernah lakukan tutorial ya, Masya Allah. Untuk memasang alis secara simetris. Yes. Oke. Terima kasih Kak Oci. Terima kasih banyak ya dari saya juga. Mimi kepada saya, dan mungkin karena teman-teman udah banyak di sini, mari kita segera mulai sesi kita ya Mi. Oke. Nah, yang saya mau sharing juga ke teman-teman bahwa rasa tidak nyaman, kecewa, tidak suka
yang membuat kita tidak bisa memaafkan orang itu ternyata terjadi sama kita semua, termasuk saya yang sudah belajar coaching, udah belajar psikologi pula, gitu ya. Tetap juga ada hal-hal yang bisa membuat kita merasa enggak, gue nggak mau maafin orang ini gitu karena terlalu berat kesalahannya kepada saya gitu. Saya juga ngerasain gitu ini. Nah, jadi pengen nih berbagi kepada teman-teman, sebenarnya apa sih pentingnya ya kita itu orang lain nih, karena ini kan judul dari IG Live kita kan adalah The Power of Forgiveness. Nah, nih kalau menurut Mimi sebagai forgiveness trainer gitu, pentingnya kita untuk memaafkan itu apa sih? Karena saya yakin semua juga tahu memaafkan itu penting, tapi kenapa ya kita sulit untuk melakukannya? Nah, pengen tahu dulu dari kenapa sih penting untuk memaafkan. Silakan nih. Oke, terima kasih banyak Kak Oci sebelumnya. Saya terima kasih banyak diundang di forumnya Kak Oci ini, Masya Allah. Insight dari timur Indonesia ini, Masya Allah ya. Oke, kenapa sih kita itu perlu memaafkan ya Kak Oci ya? Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Gimana sih rasanya kalau kita belum memaafkan itu sebenarnya? Saya balik nanya nih. Rasanya ngeganjel, yang mengganjal. Rasanya ganjel, ya nyesek gitu ya, nyesek ya, nggak enak, terus apa ya, nggak nyaman gitu kan. Nah, apakah kita mau terus-menerus berada dalam situasi seperti itu? Gitu, ya. Nah, ini tentunya hidup kita ini kan insya Allah masih panjang ya Kak Oci ya. Insya Allah. Ya kan, insya Allah masih panjang, mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah gitu ya. Nah, apakah kita mau gitu loh menjalani hidup sisa usia kita ini ya, kita nggak tahu berapa tahun lagi gitu ya, sisa usia kita ini dengan perasaan yang nggak nyaman itu terus menerus gitu ya. Itu satu hal dari sisi kitanya ya secara pribadi. Tapi kalau secara ilmiah sebenarnya gitu ya, hasil penelitian, orang yang belum memaafkan itu para ahli forgiveness itu mengibaratkan seperti orang yang kena celurit gitu ya, kena celurit. Tapi celuritnya itu nggak mau diambil dan kemudian lukanya itu nggak disembuhkan. Jadi celuritnya itu dibawa kemana-mana Kak Oci. Bahkan dipertontonkan kepada orang lain gitu kan. Nih loh, aku kena celurit gitu ya kan? Nih loh, aku kena celurit gitu. Dia sakit-sakit itu dia pertontonkan dan dia tidak ada usaha untuk melepas celurit itu. Apa yang terjadi ya? Kemungkinan besar akan terjadi infeksi ya. Akan semakin parah ya keadaannya gitu. Makanya orang yang memaafkan itu adalah orang yang menyayangi dirinya sendiri. Nah, punya self compassion, punya self love gitu ya Kak ya. Karena apa? Karena dia sayang sama dirinya sendiri, nggak mau dong kita terluka terus menerus gitu. Celuritnya dibawa kemana-mana, nggak mau dong. Kita kan udah tahu tuh nggak nyaman. Atau ada juga yang mengibaratkan orang yang belum memaafkan itu seperti menggenggam bara api gitu. Tangannya ini ada bara api, panas kan gitu. Kalau panas kenapa digenggam terus, kenapa nggak dilepasin gitu loh. Nah itu Kak, jadi nggak nyaman. Nah, kalau secara ilmiah tuh ya, hasil penelitian orang yang belum memaafkan, secara ilmu neuroscience-nya itu ternyata ya, otak orang yang belum memaafkan nih Kak Oci, ini dari Washington ya, tahun 2005 penelitiannya. Ketika kita itu belum memaafkan, ternyata otak kita itu mirip dengan otak orang yang sedang marah, sedang agresif, atau sedang stres Kak. Nah, jadi dia di antara neuron-neuron kita itu ada zat neurotransmitter ya. Jadi di antara neuron-neuron kita dan zat kimiawi ya, zat neurotransmitter itu komposisi kimiawinya itu mirip gitu dengan orang yang stres, orang yang marah, orang yang agresif tadi gitu. Tentunya hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita pun adalah hormon-hormon stres gitu, hormon-hormon yang buruk ya, yang akan menurunkan imunitas kita, akan membuat tubuh kita semakin tidak sehat dan kemudian berpotensi mengalami psikosomatis dan lain sebagainya Kak Oci. Dan itu yang terjadi pada diri saya Kak Oci. Jadi seperti kita itu menyimpan bom waktu sebenarnya, ya kan? Kalau kita nggak memaafkan, ya. Nah, terus sampai kapan?
Secara interpersonal, orang yang belum memaafkan, yang kelihatannya baik-baik saja gitu. Kita kan bisa nih improvisasi ya Kak ya. Luar gitu ya. Yes. Kita pakai topeng Kak. Ya kan? Ya, ketemu dia, it's okay, terpaksa gitu ya. Dia bos kita bos kita gitu ya. Dia orang tua kita gitu kan. Ya udah kita pakai topeng. Enak nggak sih pakai topeng tuh? Nggak enak banget ya kan. Sampai kapan kita pakai topeng gitu kan? Nah itu dia Kak. Jadi rasanya perlu deh kita itu memaafkan, dan ilmu memaafkan ini sebenarnya amat sangat dibutuhkan untuk kebahagiaan kita sendiri kan, untuk kesehatan kita sendiri. Jadi nggak perlu nunggu sampai kitanya sakit, nggak perlu nungguin sampai kitanya tuh stres kayak gimana gitu ya. Kalau memang ada kasus-kasus, misalnya mulai dari yang ringan, ya udah kita mulai belajar memaafkan. Gitu Kak Oci, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi tadi tuh saya begitu Mimi ngomong tentang ketika kita belum memaafkan seseorang tuh rasanya nyaman dan kebawa terus sama kita gitu ya, Mi. Betul. Ngalamin kayak gitu ya. Ada sesuatu yang membuat marah, membuat saya kecewa karena teman yang terdekat gitu. Itu tuh rasanya walaupun saya bilang saya baik-baik aja, tapi kok saya nggak baik-baik aja gitu. Gitu ya, Mi. Jadi rasanya tidak nyaman karena saya bilang ya udah saya maafkan, tapi ternyata deep inside itu masih ada sisa-sisanya gitu, Mi, yang saya tidak mampu. Mungkin saya sendiri belum mau melepaskan rasa itu ya, Mi. Nah, pertanyaan saya ke Mimi berikutnya, mengapa ada orang yang sudah tahu bahwa memaafkan itu mungkin memang penting untuk dilakukan, tapi dianya sendiri belum mau untuk melepaskan maafnya itu, Mi? Itu biasanya terjadi kan gitu ya? Iya Kak, orang yang belum memaafkan itu ya bisa jadi tapi ini analisis saya ya. Belum tentu benar ya Kak, belum tentu benar. Bisa jadi pertama dia belum tahu tuh pengaruh dari memaafkan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi dia pikir dia akan baik-baik saja gitu, ya kan? Sampai nanti Allah peringatkan gitu dengan misalnya sakit seperti yang saya alami. Jadi awalnya seperti saya pun mengalami yang seperti itu Kak Oci. Awalnya saya pikir kasus-kasus yang terjadi pada diri saya ketika saya masih kecil ya, usia 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Itu nggak akan mempengaruhi hidup saya Kak. Saya pikir itu ya oke, nggak apa-apa lah, nanti saya dewasa juga insya Allah saya akan lebih berpikir dewasa, bisa memaafkan dan sebagainya gitu ya, bla 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 bla. Ternyata tidak Kak. Jadi ini bagus sekali nih hasil penelitian juga ya. Ternyata ketika kita itu belum memaafkan ya, maka hubungan emosional kita dengan si dia ya, itu ternyata tidak ada progres Kak. Jadi misalnya nih kejadiannya ketika kita umur 5 tahun nih Kak. Nah, kemudian usia kita kan terus bertambah nih ya. Saya sampai umur 30 tahun misalnya ya. Ternyata relationship secara emosional kita itu sama dengan 5 tahun itu ketika kita belum memaafkan Kak. Bisa dibayangkan ya. Terus gitu ya, Mi ya? Iya, ngerinya seperti itu. Jadi nggak ada progres ketika kita belum memaafkan. Nah, kalau kita sudah memaafkan beda cerita. Gitu Kak. Nah, itu satu ya Kak ya. Yang kedua, bisa jadi kita itu mohon maaf ya, ini bukan ngejudge sebenarnya. Bisa jadi kita itu nggak paham bahwa sebenarnya ketika kita tidak mau memaafkan itu menyakiti diri kita sendiri. Jadi kita ibaratnya mungkin self compassion kita itu tipis sekali gitu Kak. Kita nggak sayang sama diri kita sendiri karena kita nggak nyadar bahwa sebenarnya ketika kita belum memaafkan itu akan memperburuk kondisi kita, kesehatan kita gitu Kak. Yang seperti yang saya bilang tadi, seperti bom waktu tadi Kak. Seperti itu. Jadi banyak orang yang nggak nyadar gitu loh. Kadang-kadang malah lari Kak. Dalam beberapa kelas yang saya bawakan di kelas Forgiveness ya, para peserta itu rata-rata itu merasa saya sudah memaafkan gitu. Tapi ketika
nama si dia itu disebut atau mengingat kejadiannya, mengingat peristiwanya, wah jantungnya dak-dikduk, rasanya nyesek gitu kan. Nggak mau. Atau saya sudah memaafkan sih Bu, tapi aku nggak mau ketemu sama dia, nggak mau ngomong. Itu berarti belum ya, Mi? Itu berarti belum. Yes. Belum. Ya belum mungkin udah usaha ya Kak. Udah usaha. Mungkin udah usaha ya Kak, tapi belum berhasil memaafkan sepenuhnya. Begitu Kak. Jadi sebenarnya pemaafan itu sendiri kan ada definisinya, ada apa ya, indikatornya ya Kak ya. Kita itu udah memaafkan atau belum sih gitu. Misalnya nih kita suka nahan sakit hati gitu ya. Suka tiba-tiba terlintas gitu, nggak suka aja sama dia, benci aja sama dia. Itu kan mengganggu nggak sih Kak? Kita lagi aktivitas nih ya, tiba-tiba teringat gitu loh. Terus langsung seret gitu, aduh rasanya nggak nyaman ya. Itu kan akan mempengaruhi konsentrasi kita, ya kan? Betul. Terus kadang-kadang kita juga mudah terpicu oleh peristiwa yang mirip gitu. Gampang marah untuk karena hal-hal yang sepele itu sebenarnya juga itu alarm Kak. Kita gampang salah paham. Mungkin kita nahan ya Kak. Mungkin kita nahan. Jadi kita mungkin ya pingin baik-baik aja sama dia. Kita nahan gitu ya. Nahan supaya tetap relationship kita secara interpersonal itu baik gitu ya. Tapi ternyata dalam komunikasi, dia ngomong apa, kitanya cepet atau gampang salah paham. Itu juga mungkin ada PR tuh di situ, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa alarm sih ya. Kalau kita cermati satu-satu, nanti kita tahu kita sudah memaafkan sepenuhnya atau belum. Gitu. Karena orang sering kali bilang saya sudah memaafkan Bu, gitu. Tapi pakai tapi gitu. Iya pakai tapi nggak bisa melupakan kayak gitu contohnya. Tapi itu berpasangan soalnya Mi, kan forgive and forget. biasanya begitu kan ya, gampang aja diomongin tapi mau dilakuinnya tuh susah banget gitu. Nah, jadi saya jadi ingat beberapa teman-teman yang sering curhat ke saya, dan saya juga pernah ngalamin juga kayak gitu. Jadi refleksi juga nih. Ketika kita sedang bermasalah dengan seseorang, itu udah pasti kualitas relationship kita dengan dia pasti nggak bagus gitu kan. Walaupun kita bilang bahwa oke, saya fine aja, tapi sebenarnya tetap saja ada yang kabur nih antara kita dengan dia. Dan di situ kadang-kadang bisa muncul salah paham atau bahkan judis dari kita ya Mi ke dia, jangan-jangan dia begitu karena dia begini nih ke saya. Padahal sebenarnya itu yang belum clear ya Mi ya, itu ya biasanya ya Mi. Bisa jadi seperti itu ya. Atau diam-diam kita menghindar gitu sebenarnya. Kalau bisa sih nggak ketemu gitu, tapi terpaksa ketemu. Ada teman saya yang bahkan gini, udah mendingan saya unfollow aja di sosial media daripada lihat gitu. Itu berarti masih belum juga kan? Iya, itu kalau dari skor pemaafan tuh 0 Kak, masih. 0, oke. 0, karena dia benar-benar nggak ada, dia merasa nggak ada perlunya memaafkan di situ sebenarnya. Jadi dia lari sebenarnya dia. Dia flight ya. Nah, jadi itu dia nggak mau mikir aja nggak mau. Nah itu tuh bahaya banget itu Kak, bahaya banget menurut saya. Jadi itu tuh yang kadang kita ngerasa bahwa kalau di istilah psikologis itu kan bottling ya Kak ya. Jadi kita botolkan, kita masukkan botol, simpen di dada. Kita pikir itu nanti aman-aman saja, padahal itu akan jadi bom waktu gitu suatu saat. Nanti ada kasus lagi, dibotolkan lagi, terus penuh dong dada kita dengan botol-botol koleksi emosi negatif itu gitu. Nggak enak banget, nggak nyaman banget menurut saya. Dan itu saya sudah ngerasain bertahun-tahun, nggak nyaman banget gitu. Terus kita kan pingin produktif Kak, kita kan kerja gitu ya, kita kan berkarya. Nah, ketika kita masih punya simpanan emosi-emosi yang nggak nyaman seperti itu, kemudian ketambahan dengan beban ya pekerjaan kita gitu ya, itu tuh cepet banget gitu, stresnya itu kan jadi senggol bacoknya itu cepet banget kan Kak. Gitu. Jadi alangkah ya ada orang yang bilang mesti kita turunin lah beban ransel kita kayak gitu kan ya.
ngapain dibawa terus, ibarat kita kemana-mana bawa kentang busuk atau tomat busuk ya kan, yang ngerasa nggak nyaman baunya ya kita sendiri gitu. Iya. Oke. Nah, saya tertarik nih dengan kalimat tadi ya, bahwa kita itu kalau belum memaafkan, maka kita ini sedang membawa simpanan emosi yang negatif, dan kalau itu digabungkan dengan tuntutan-tuntutan hidup yang kita alami juga gitu ya, itu jadinya bisa membuat kita stres dan ujung-ujungnya membuat kita mungkin secara kesehatan juga nggak oke gitu ya. Jadi ternyata nggak memaafkan itu relate banget dengan kesehatan ya, Mia. Sangat, berarti Kak. Bisa cerita sedikit pengalamannya Mimi di situ gimana? Sangat, Kak. Jadi saya itu ceritanya pernah mengalami masa kesehatan terburuk dalam hidup saya. Itu di periode 2007-2009, Kak. Ya, jadi 2 tahun ya, Kak. 2 tahun itu teman-teman bilang, teman-teman kerja saya bilang, teman-teman kantor saya bilang, saya itu member rumah sakit, Kak. Karena 1 bulan itu entah berapa kali pasti ke rumah sakit dalam kurun waktu 2 tahun, Kak. Itu dengan beberapa dokter spesialis. Jadi nggak cuma satu macam penyakit, Kak. Dalam kurun waktu 2 tahun. Tahun 2005-2006 saya itu nyun sewu, bukan berarti membanggakan diri ya. Saya berada di naik gitu ya, posisi naik karir saya itu. Tahun 2005 dan 2006 ya, itu saya 2 tahun berturut-turut itu menjadi speaker gitu ya, pada conference internasional di Jepang gitu, dengan satu tim di kami mewakili Indonesia. Waktu itu saya masih aktif di Kumon, Kak. Jadi saya sebagai instruktur Kumon ya, kelompok kami itu, kelompok penelitian kami itu memenangkan semacam Kak ya, antar pembimbing itu kita ada, antar instruktur itu kita ada semacam penelitian gitu, Kak. Nah, untuk Kumon Indonesia kami memenangkan gitu ya, kami yang terbaik gitu. Lalu masuk ke area Asia Oseania. Di situ kami terbaik lagi gitu, dan mewakili Indonesia dan Asia Oseania untuk berbicara di level internasional gitu, Kak. Itu 2 tahun berturut-turut, 2005 dan 2006. Artinya posisi saya waktu itu kan untuk karir ya itu oke banget gitu ya, Kak. Tapi kemudian 2007, Kak, itu kan stres ya, mungkin karena penelitian bikin paper, bikin apa gitu, Kak ya. Selain tugas Kumon itu sendiri sudah banyak, kita juga menyiapkan acara-acara dan sebagainya itu. Nah, tahun 2007 jatuhlah saya itu, bom waktunya itu meledak, Kak. Nah, di situ mulainya. Saya nggak ada istilahnya waktu itu nggak tahu bahwa saya bakal ada kena nyun sewu, Kak Oci, saya bilang kanker serviks itu ya. Itu kayak langit runtuh gitu, Kak, karena waktu itu saya nganter anak saya ke rumah sakit, dia periksa lab. Nah, saya itu daripada nganggur, Kak, jadi nggak ada tanda-tanda nganggur, saya periksa pap smear. Nah, ternyata saya dikonsulkan ke Prof. Lila. Kenapa? Ternyata ibu ini ada di serviksnya gitu, ada kanker, waktu itu belum kanker, tapi stadium yang sangat rendah, belum sampai ke stadium yang 1, 2, 3 itu masih awal, Kak. Nah, langsung diambil tindakan. Oke, ya, Kak ya. Itu pun saya masih belum ngeh gitu, ada hubungan dengan forgiveness, Kak. Oke, sudah diambil tindakan. Ya, sudah diambil tindakannya, dikoter, dibakar, Kak. Mulut rahim saya itu dibakar, tentu saja bius total ya. Selesai itu, Kak, saya tanya sama dokter, "Dok, kira-kira bisa sembuh nggak ya?" gitu. Insya Allah bisa, Bu, gitu. Kasus-kasus yang kami tangani itu relatif hampir banyak pasien yang sembuh dengan terapi ini. Oke. Tahun 2009, Kak, ternyata muncul lagi. Kenapa? Ya karena akarnya belum selesai. Itu unfinished business-nya belum selesai. Saya belum selesai urusan sama si dia itu. Ya muncul lagi lah. Ya, jadi 2 tahun itu muncul lagi, dan kemudian keputusan dokter menyarankan mengambil rahim saya daripada menyebar gitu, dari mulut rahim ke rahim gitu kan. Dokter bilang, udah ini diambil aja, Bu, rahimnya gitu, daripada nanti metastase kemana-mana gitu kan. Nah, itu nangis lagi lah saya gitu, semalam suntuk, aduh gimana ya kalau rahim diambil gitu, saya kan pinginnya ya tetap gitu punya rahim gitu, gimana rasanya orang yang nggak punya rahim gitu kan. Semalam suntuk saya nangis, Kak. Tapi besoknya saya di depan dokter, saya bilang, "Dokter, kalau memang harus diambil, oke, nggak apa-apa, bismillah." Pulanglah kami
untuk menentukan kapan-kapan tuh masih pulanglah kami gitu ya. Tapi sampai rumah nangis semalam suntuk kan Kak. Besok paginya saya telepon dokter, saya minta waktu 1 bulan. Saya mau second opinion sebenarnya Kak. Second opinion itu malah fotonya aduh ya Allah, dimasukin kamera itu kelihatan banget Kak. Aduh ngeri banget itu. Nah itu tuh Kak ya. Terus habis gitu saya minta waktu 1 bulan. Ternyata 1 bulan pap smear lagi, keputusan dokter tetap sama, harus diambil rahimnya. Sampai kemudian saya minta 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Bulan ketiga Kak, saya mengikuti pelatihan. Di mana dalam pelatihan itu saya melakukan sesi forgiveness ya Kak. Gitu. Saya memaafkan ayah saya. Dan kemudian apa yang terjadi? Waktu itu selesai sekitar jam 9 malam Kak, masih di ruangan utama gitu ya, di hallnya gitu. Nah itu tuh perut saya selesai sesi latihan itu, di mana di situ saya memutuskan untuk memaafkan ayah saya, dan saya juga ngajak bicara sih sebenarnya sel-sel kanker itu saya ajak bicara Kak. Saya ajak bicara. Nah itu perut saya langsung sakit dan kemudian saya berlari ke toilet ya di dekat itu masih di hallnya itu. Disitulah mohon maaf mungkin semacam ada proses detoksifikasi ya Kak. Feses saya itu hitam pekat Kak, hitam pekat. Saya heran, kok sampai seperti ini. Nah selesai pelatihan pulang, terus pap smear lagi beberapa hari kemudian, dan kagetlah saya, dokter juga kaget. Ternyata hasilnya itu bersih Kak. Hasil fotonya itu mikroskopis Kak, jadi kelihatan sel-selnya itu. Dokternya bilang, loh kok bisa bersih seperti ini? Ibu ngapain? Ibu habis apa? Nggak ngerti, saya cuma maafkan ayah saya. Nah itu. Nah dari pengalaman itulah Kak, kemudian alhamdulillah, itu tahun 2009 ya Kak. Sekarang 2021. Untuk memastikan dokter mintanya kita pap smear sebulan sekali, lalu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, dan sampai sekarang alhamdulillah Kak. Insya Allah mudah-mudahan nggak kembali lagi karena saya sudah memaafkan ayah saya. Masya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Itu Kak. Jadi keajaibannya luar biasa untuk kesehatan kita sebenarnya. Ya, saya pinginnya tuh nggak banyak orang yang ngalamin kejadian kayak saya gitu Kak. Ya kan? Dan di titik itulah kemudian Mimi merasa bahwa ini nih harus saya sharing kepada banyak orang gitu ya, karena ternyata Mimi menyimpan bom waktu sekian lama dari usia 5 tahun sampai dengan usia berapa waktu kejadian itu Mimi? 39. Usia 39 tahun, jadi 34 tahun tuh di bawah. 34 tahun. Marah dan tidak memaafkan itu sampai akhirnya ternyata ada di diri kita gitu ya. Saya jadi mikir-mikir, jangan saya sering mikirin gara-gara ada yang belum saya maafin juga kali ya, Mi. Betul. Bisa jadi loh Kak, bisa jadi loh. Ya mohon maaf ya, alumni pelatihan tuh seringkali lapor gitu ya. Jadi ketika melakukan proses pemaafan itu ternyata memang tubuh pun bereaksi loh Kak. Jadi ada yang kepalanya pusing, ada yang nyun sewu di rahimnya itu seperti ada sesuatu yang bereaksi gitu. Dan kemudian dia mengeluarkan flek-flek darah. Ketika proses katarsisnya, saya ada satu teknik ya, menulis surat cinta gitu, menulis surat cinta untuk si dia. Jadi si dia itu maksudnya orang yang nyakitin kita ya, gitu. Kita tulis surat cinta ke dia itu ya. Nah, ketika alumni menulis surat cinta itu, ternyata tubuhnya pun bereaksi loh Kak. Aduh, macam-macam. Ada yang punggungnya sakit, nah itu coba. Jadi sebenarnya memang kan emosional kita ya dengan physically kita itu kan memang nyambung ya Kak ya. Nyambung ya, terkoneksi gitu. Jadi mau nggak mau ya kita kalau mau tubuh kita sehat gitu ya, kita bisa produktif gitu. Ya lepaskanlah gitulah. Jangan digenggam terus, jangan dipegang itu celurit yang di perut itu gitu ya. Lepaskan buat apa gitu. Sayang banget sih kita tuh sama luka tuh. Ya enggak sih? Coba bayangkan. Tapi kita nggak nyadar loh, sering nggak nyadar. Sayang banget tuh sakit hati, malah dikoleksi dia. Sakit hati kok dikoleksi gitu ya, Mi? Iya. Bayangin koleksi sakit hati. Oke. Itu dia. Jadi
Ada banyak orang yang sering bercerita kepada saya mengenai masih sulit untuk melepaskan, ya. Jadi rasanya itu saya masih nggak rela saya buat maafin karena saya masih sakit. Yeah. Jadi sebenarnya di titik itu dia sedang menyakiti dirinya ya, Mi, ya. Di titik ketika dia itu, sebenarnya dia masih belum bisa menerima keadaan, dan yang dia sakit justru dirinya sendiri. Orang yang sudah berusaha dengan dia mah mungkin nggak apa-apa ya, tapi dia sendiri nih jadinya nyakitin diri sendiri gitu ya. Betul. Nah, intinya kita kalau gitu dong ya. Nah itu tuh dia, kalau dari ilmu neuroscience itu ya sebenarnya kadang-kadang gitu ya, kalau kita masih terbawa terus gitu ya sama emosi yang tidak nyaman itu ya Kak ya, sampai mengganggu gitu ya jalan pikiran waras kita gitu ya. Itu kan istilahnya amigdala hijacking ya, amigdala hijacking. Jadi disitulah kita itu nggak nyadar gitu loh Kak. Kita nggak bisa berpikir tenang, nggak bisa berpikir waras dalam artian harusnya gitu ya, harusnya atau normalnya gitu ya. Kalau kita terluka itu kan diobatin Kak, ya nggak sih? Nah, kita jatuh aja. Ya, kita jatuh aja Kak, kita jatuh ya. Ya ibarat ini kan luka kulit ya. Kita jatuh lecet. Diapain? Kan mesti dibersihkan, kemudian dikasih betadine atau apa gitu, atau kalau perlu pakai apa plester gitu kan, kalau perlu pakai perban atau apa. Kan begitu normalnya ya. Ya kan? Tapi ini karena luka nggak kelihatan gitu kan, nggak ada darah-darahnya gitu ya. Jadi ya udah dibiarin gitu. Padahal itu pengaruhnya luar biasa gitu. Ya enggak sih? Sama enggak sih sebenarnya? Cuman beda tempat aja. Lukanya itu beda tempat. Yang ada kadang-kadang malah gini nih, udah tahu ada luka gitu ya, kemudian buru-buru mau disembuhin ya, nanti dikorek-korek mulu gitu. Kita malah lukanya itu jadi tambah lebar, jadi diomongin terus, atau bahkan kita juga jadinya masih berfokus terus kepada luka itu, bukannya fokus ke hal lain yang harusnya kita perhatikan dalam hidup kita ya. Betul. Oke, tadi Mimi bilang bahwa kita kan mesti mikirin bahwa kita ini perlu hidup dengan berbahagia dan produktif ya, Mi. Sehingga hal-hal yang mungkin menyakitkan kita sebagai beban itu perlu kita lepaskan gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, sebenarnya indikatornya apa sih gitu yang bisa disebutkan bahwa kita tuh sudah betul-betul memaafkan. Itu indikatornya tuh kelihatannya seperti apa, Mi? Yes, terima kasih Kak Oci, pertanyaannya bagus sekali. Ini ada Hai Akang nih. Hai Akang ini Bang Jimmy kayaknya nih ya. Dia tadi bilang keringat dingin, pegel-pegel gitu ya badannya. Ketika belum memaafkan atau ketika menulis surat cinta ini kayaknya. Oke. Tadi pertanyaannya adalah apa indikatornya ya? Jadi gini aja, iya, secara simpelnya begini. Ini ada Kak Mayang. Kak Maya Kaunang, maaf. Masya Allah, waalaikumsalam Kak Maya, Teh Maya. Jadi indikatornya simpelnya begini, Kak Oci. Ketika kita mengingat si dia, ya, atau kejadiannya, atau peristiwanya, gitu ya, atau apapun lah yang mengingatkan kita pada kejadian itu, ya, itu rasanya gimana, gitu. Cek dulu. Kalau kita ngerasa nggak nyaman, gitu ya, masih ada rasa nggak nyaman, ya, itu berarti salah satu indikator belum selesai, gitu. Jadi nggak harus sampai lupa, gitu ya, karena memaafkan tuh sebenarnya nggak ada hubungannya dengan lupa dan tidak lupa. Memaafkan itu sebenarnya bisa ketika kita tetap ingat kejadiannya, tapi kesannya, rasanya itu udah nggak ada rasa sakit hati lagi, nggak nyesek lagi, nggak marah, nggak dak-dikduk lagi gitu Kak. Jadi ya biasa aja, netral, netral atau sudah positif gitu. Netral itu artinya nol ya. Kalau di garis bilangan kan, katakanlah kita sakit hati atau emosi negatif itu, katakanlah kita kasih simbol negatif ya. Kalau nol itu kan netral tuh, ya kan? Masih, rasa kita netral, nggak ada rasa apa-apa. Tapi begitu kita positif, is okay, diajak ngobrol juga nyambung gitu ya, secara nyaman, nggak ada masalah, nggak ada beban, nggak ada apa, nggak ada improvisasi bahkan. Nah itu berarti sudah. Jadi memang ada dimensinya Kak.
pemaafan ini ada dimensinya. Jadi dimensi yang secara emosional kita gitu ya. Kemudian ada juga dimensi interpersonal. Lah, interpersonal ini harusnya ya kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan nyaman lagi gitu. Walaupun misalnya ada kasus-kasus yang memang kita harus waspada nih, kita harus hati-hati nih gitu supaya tidak terjadi lagi, terulang lagi. Kemudian kita ya katakanlah pasang kuda-kuda, it's no problem itu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Memang misalnya kasus-kasus penipuan ya Kak, kasus pengkhianatan misalnya ya kan. Kita kan nggak mau dong dikhianati lagi gitu, ditipu lagi atau gimana. Nah, kita hati-hati, no problem, nggak apa-apa. Tapi secara interpersonal tetap nggak masalah, kita ketemu enak, nggak ada improvisasi, nggak pasang topeng lagi gitu. Gitu. Oke. Jadi indikatornya ada dua ya, Mi. Yang pertama secara emosional. Ketika ada kejadian ataupun kita melihat orang tersebut itu rasanya udah netral, udah nggak ada lagi, udah nggak ada yang negatif, kan sudah bisa jadi lebih positif dan akan efek kepada relationship-nya juga menjadi lebih baik ya. Nah, tapi saya juga ini bilang bahwa walaupun kita sudah memaafkan, tapi kita tetap mengingat lesson learn-nya ya. Jadi kita juga tetap ingat apa pesan atau dari pesan dari kejadian itu yang bisa kita ambil pelajaran sehingga kita jauh lebih berhati-hati ya. Nah, jadi dari emosional ke personal. Kalau dari sisi fisik berarti kelihatan lebih sehat aja kali gitu ya, Mia. Insya Allah ya. Mengganggu secara fisik. Oke. Insya Allah ya. Banyak produktivitas bagaimana kalau produktivitas? Nah, itu dia. Ya. Ini hasil penelitian ya. Ada hasil penelitian dari Fred Laskin ya Kak ya. Ternyata orang yang memaafkan itu ada secara signifikan meningkatkan pencapaian tujuan positif dia. Ini dari Stanford University ya, dari Fred Laskin. Jadi dia memang pakarnya forgiveness ya. Jadi orang-orang yang mampu memaafkan ternyata dia akan semakin produktif gitu ya, semakin produktif, mudah sekali mencapai tujuan-tujuan positifnya. Nah itu tuh benar-benar saya juga mengalami Kak, gitu. Jadi alhamdulillah setelah saya selesai gitu ya, saya memaafkan ayah saya itu dari tahun, kan tadi sakit itu 2009 ya Kak ya. Lalu 2010 ya, dari 2009 itu saya sadar bahwa oke, saya belum memaafkan ayah saya. Saya nyadar bahwa ini bukan sakit karena apa, tapi memang secara emosional gitu ya. Saya nyadar itu dan kemudian saya belajar kan Kak. Dari 2009 itu saya belajar, dari 2007 sebenarnya saya sudah mulai belajar, tapi 2009 tuh lebih lagi belajar tentang self healing gitu Kak. Nah, dari situ kemudian saya berusaha terus gitu, memang nggak mudah, berdarah-darah ya, karena saya banyak berpura-pura juga gitu sama ayah saya gitu, banyak improvisasi gitu. Saya pengen jadi anak yang solihah di depan beliau itu, saya nggak menunjukkan kebencian saya, padahal sepulang dari saya ketemu ayah saya itu saya menangis di kamar dan membanting-banting barang gitu ya. Itu sisi negatif saya waktu itu. Nah, 2009, 2010 saya ajak ayah saya umroh Kak. Kenapa? Karena waktu itu guru pemaafan saya bilang begini, kalau kita memaafkan itu lebih baik lagi kalau kita itu mampu membalas dengan yang lebih baik Kak. Yes, minimal mendoakan kan Kak ya. Tapi mendoakan tuh sudah saya lakukan gitu, dan kemudian masih ada rasa nggak nyaman ketemu bapak saya itu. Lalu saya karena ada kita memaafkan tuh perlu membalas dengan yang lebih baik, maka kemudian saya ingin membalas beliau dengan yang lebih baik. Saya bertanya pada beliau, Bapak dalam hidup ini apa yang belum tercapai gitu ya, yang Bapak inginkan? Ternyata bapak saya pengen umroh. Masya Allah, saya langsung senang bahagia sekali Kak. Nabung dan kemudian ajak bapak dan ibu saya umroh. Nah, membalas dengan kebaikan itu Kak. Kuncinya di situ. Jadi ternyata memaafkan yang sempurna ya, sempurna, selain yang sempurna saya seutuhnya ya, sepenuhnya gitu ya. Udah kita insya Allah udah nggak ada lagi itu sampai seperti itu. Tapi itu memang tahapannya luar biasa Kak. Prosesnya luar biasa, belum tentu bisa secara singkat gitu ya. Jadi kita itu selain secara emosional udah nggak nyesek lagi,
ya. Tapi kita mampu membalas dengan yang lebih baik, Kak. Itu sebenarnya. Nah, ternyata setelah itu kita lakukan, Masya Allah, luar biasa dampaknya, Kak Oci. Dan itu menyehatkan, ternyata membahagiakan, menyehatkan. Dan kemudian sampai pada kita jadi bisa berpikir tenang lagi, nggak ada gangguan pikiran, nggak ada lagi beban-beban yang nggak perlu lah ya. Jadi lebih produktif dong akhirnya. Plong gitu ya. Iya, betul. Lebih ringan jalannya, jadi lebih produktif. Betul. Yes. Dan satu lagi, Kak, rezeki kita makin kenceng loh, Kak. Rezeki kita makin kencang gitu. Karena apa? Bisa jadi rezeki itu tersumbat ya. Ketika kita masih punya ganjalan-ganjalan tuh, Kak. Ya. Nah, sebenarnya sih ini hubungannya kalau sama Ramadan nih sebenarnya sih pemaafan ya, Kak, dari Allah sendiri ya. Iya. Ya, kalau Allah sudah memaafkan kita, Allah dari ridho kita itu kan sebenarnya apa sih gitu loh, yang enggak buat kamu hambaku gitu kan, sebenarnya kan itu kan, miracle-nya kan di situ, Kak, sebenarnya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini maknanya ya yang lebih dalam yang ini temukan, dan juga barangkali kita juga sebenarnya sadar itu harusnya kita lakukan tapi belum kita jalankan, bahwa ternyata ketika kita sudah berhasil memaafkan, maka banyak aspek-aspek dalam hidup kita yang bisa jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Emosional, interpersonal relationship, sampai bahkan kepada rezeki kita gitu. Nah, Mi, waktu kita kan kurang lebih tinggal 15 menit lagi ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya, saya pengen tanya kepada Mimi nih. Tips gitu ya, atau langkah-langkah apa yang sebenarnya dilakukan secara efektif oleh teman-teman yang sedang mendengarkan kita ini supaya bisa melatih dirinya, karena ini kan proses latihan. Tadi Mimi bilang kan darah-darah nggak mudah gitu, melalui proses yang sangat panjang untuk sampai di let it go, yang benar-benar let it go, tidak ada lagi sisa-sisanya. Jadi sekarang ke Mimi secara praktis gitu ya, tips apa yang bisa Mimi berikan atau langkah yang bisa diberikan oleh Mimi kepada teman-teman mumpung dalam masa Ramadan di mana kita nih segala sesuatu itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya. Maka apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk melatih dirinya dalam kondisi yang mungkin masih ada rasa marah, tidak nyaman dan seterusnya. Silakan Mimi. Iya, terima kasih, Kak. Kalau langkah untuk memaafkan tuh sebenarnya ada banyak ahli itu macam-macam ya, ada yang sampai 7 langkah, ada yang 4 langkah, ada yang, tapi saya ingin simpelkan gitu, Kak, ingin simpelkan menjadi 3 langkah utama, Kak ya, 3 langkah utama. Yang pertama itu terima, acceptance ya, Kak. Jadi kita mesti terima, langkah pertama, langkah kunci pertama. Lalu yang kedua pahami. Yang ketiga baru lepaskan. Kalau udah bisa terima, udah bisa pahami, baru lepaskan. Udah bisa terima, udah paham gitu ya, nah, baru lepaskan. Kalau udah terima, udah paham, nggak dilepaskan sama saja gitu ya, tetap digenggam. Nah, masing-masing langkah kunci ini punya anak langkah lagi gitu sebenarnya. Jadi kalau di pelatihan kan, kita pelatihan tuh ada 4 sesi, Kak ya, 4 sesi. Nah, 4 sesi itu masing-masing sesi pertama untuk penjelasan tentang definisi dan sebagainya itu ya. Lalu sesi kedua, ketiga, dan keempat itu masing-masing praktek gitu dengan masing-masing langkah kunci tadi gitu. Dan itu ada beberapa teknik ya. Misalnya kita pakai untuk terima. Untuk terima itu kita perlu misalnya reframing ya, Kak ya. Reframing gitu ya. Ada satu teknik NLP yang bisa kita pakai ya. Kita itu sering nggak terima itu kan karena dalam pikiran kita gitu ya, sudut pandang kita gitu kan. Kamu itu ya gitu ya, misalnya kamu itu kok ya tega ya melakukan itu kepadaku gitu ya, kayak gitu kan ya. Ya, nggak terima aku, nggak bisa. Aku kan udah lakukan apa yang terbaik untuk kamu, tapi kok kamu tega melakukan ini gitu ya sama aku. Aku udah berusaha seoptimal mungkin, tapi kamu kok nggak menghargai aku sih, malah kamu begini misalnya seperti itu ya, contoh. Nah, itu gimana caranya bisa nerima? Nah, itu tuh karena kita masih mempersepsikan dengan pikiran kita kan, Kak, sudut pandang kita kan. Masih program yang lama ya, Mi, masih program yang lama. Nah, ketika kita bisa melakukan reframing gitu ya, mencari makna yang baru, menempelkan makna yang baru dari kejadian yang sama, kan kejadiannya itu kan udah berlalu ya, Kak. Meskipun
ya kan? Beberapa detik yang lalu itu kan artinya udah berlalu, ya kan? Kita nggak bisa kan mengubah lagi, itu kan nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memperindah masa depan gitu ya, dengan melakukan apa? Menempelkan makna yang baru itu tadi. Jadi apa dong? Supaya kita itu nggak kemrungsung lagi, nggak marah, nggak apa makna baru yang bisa kita tempelkan pada kejadian itu. Gitu Kak. Nah ini yang apa istilahnya jihadnya ya Kak ya. Jihad tuh apa ya? Kerja kerasnya, sungguh-sungguhnya, perjuangannya tuh di situ Kak. Jadi sebenarnya pemaafan tuh bukan hanya masalah apa ya. Ini kan pemaafan tuh levelnya state of mind ya. Jadi kondisi pikiran dan perasaan dua-duanya harus sinkron, harus jalan. Nanti termanifestasi pada perilaku kan Kak. Dan tadi hubungan interpersonal ketemu kan gitu ya. Nah, tapi pikiran kita juga mesti dipakai nih. Nah, kemudian lagi misalnya ada teknik yang sangat powerful ya untuk langkah pertama terima, itu namanya TDS. TDS itu terima dia seutuhnya. Nah gitu. Kita itu ketika belum memaafkan ya kita masih marah, kita fokusnya pada apa? Pada keburukannya dia, kejahatannya dia, kepada kezalimannya dia, ya enggak sih? Betul banget. Padahal seburuk apapun dia pasti punya kebaikan, ya enggak? Ya. Bahkan kalau di NLP Kak ya, kita belajar ya, bisa jadi ada niat baik kan dalam perbuatan yang kita persepsi buruk tadi kan. Ya bahkan ada niat baik loh, ya enggak, intensi positif gitu kan. Nah itu tuh. Nah itu tuh terus kemudian kita juga bahkan belajar sesuatu dari kejadian itu. Dari si dia itu kita belajar sesuatu. Ada hikmah yang tadi Kak Oci bilang, ada hikmah kan yang bisa kita petik. Bukankah itu sesuatu yang positif gitu? Nah, seringkali kita itu nggak mau terima yang positifnya, cuman terima yang negatifnya. Yang disorot yang negatifnya terus, yang disorot negatifnya terus. Yes, gitu. Jadi kita nggak mau ubah sorot lampu ini ke yang positif. Itulah yang saya lakukan Kak. Saya kan nggak bisa memaafkan ayah saya waktu itu ketika saya berfokus, kenapa sih? Kan bapak itu kan sebagai seorang ayah harusnya kan gitu ya, melindungi anak perempuannya, menyayangi anak perempuannya, apalagi saya anak pertama Kak. Tapi kenapa dia tega menyakiti saya? Nah gitu, nggak terima dong gitu, nggak terima dong. Nah ketika TDS ini ya dalam teknik lain dalam pelatihan lain dinamakan teknik mizan ya, teknik mizan, timbangan Kak. Jadi kita menimbang yang positif dan negatifnya Kak. Gitu. Jadi ketika saya tulis negatifnya bapak saya tuh, ya dia apapun yang dia lakukan, kezaliman yang beliau lakukan pada saya tulis semua Kak, saya tulis semua, tulis gitu ya. Terus dilipat kertasnya, baliknya itu saya tulis yang positifnya. Dari sini kita harus jujur. Di sini kita harus jujur Kak. Jujur mengakui tadi bahwa iya seburuk apapun perlakuan dia pada kita, beliau itu punya sesuatu yang positif. Nah saya tulis lah, saya berusaha untuk jujur dan kemudian saya tulis. Saya pakai kacamata orang yang anggaplah bukan Tini gitu, bukan Kastini. Apa sih gitu? Mungkin saya pakai kacamata tetangga, saya pakai kacamata orang lain lah pokoknya. Tuh ya, teman-temannya bapak saya gitu. Saya tulis, ternyata ayah saya itu dermawan, ternyata ayah saya itu kalau saya ajak anak-anak ke rumah ayah saya itu selalu dikasih sangu Kak. Sangu itu apa sih? Kasih duit Kak. Pulangnya tuh anak saya dikasih duit loh Kak. Dimasakkan mie kesukaan anak saya itu banyak. Jadi ayah saya tuh orangnya dermawan, mudah menolong orang dan sebagainya. Banyak sekali kebaikan. Nah setelah saya bandingkan Kak, ternyata keburukan ayah saya itu 36 gitu ya. Yang saya tulis dalam kurun waktu yang sama ya. Yang kebaikannya itu 51. Dan saya perhatikan satu persatu, Masya Allah, sungguh tidak adil saya tidak memaafkan beliau. Sungguh tidak adil saya membenci beliau selama ini, Masya Allah. Ayah saya tuh orang yang baik. Dan kemudian saya juga dapat pemahaman ya, dapat ini ya Kak ya. Pencerahan gitu bahwa apa yang dilakukan oleh ayah saya itu sebenarnya karena memang beliau tidak tahu ilmu parenting ya zaman itu ya tentu saja. Terus beliau juga ada latar belakang dari pendidikan orang tuanya gitu ya, karena beliau ya. Terus berikutnya beliau punya tujuan bahwa anak pertamanya ini diharapkan adalah anak yang pintar di sekolah, jadi harus disiplin gitu. Cuman beliau nggak ngerti cara mendisiplinkan saya dengan cara yang baik, yang benar gitu. Dan itu kemudian saya bisa memaafkan. Oh iya, pantas beliau melakukan itu pada saya. Dari situ saya bisa terima Kak. Nah itu kan.
Oke, oke. Jadi Masya Allah, ini kuncinya. Kunci pertama gerbangnya itu terima dulu, baru nanti pahami. Nah, pahami itu lebih kompleks lagi nanti itu. Itu kita kalau dalam NLP ada perceptual position, Kak. Nah, perceptual position kita pakai di situ tekniknya, gitu. Jadi kita dari orang itu gitu ya, menjadi orang. Ya, jadi kita betul, kita jadi bisa kemudian muncul empati ya, Kak ya. Iya. Kita paham gitu. Oh, dia melakukan ini tuh karena ini. Terus oh iya, kita juga ada perannya. Kita ada peran loh pada kejadian itu. Kita punya andil loh, Kak. Ya enggak sih? Emang saya nakal gitu mungkin dipanggil buat belajar nggak mau, gitu. Main gitu ya, dipanggil buat belajar nggak mau dateng gitu kan. Ya kan ada andilnya memang bikin bapak saya marah. Okay. Gitu, Masya Allah. Insya Allah. Nah, yang terakhir tadi let it go berarti ya, kita lepaskan. Ya. Gitu ya. Nah, kita lepaskan. Nah, lepaskan ini perjuangannya adalah menundukkan ego kita sendiri, Kak ya. Iya, gitu. Musuh kita yang paling berat itu kan, ya memang ego kita sendiri kan. Gitu. The biggest enemy itu kan ourselves. Gitu. Iya, itu. Nah, itu tuh gimana itu? Karena ya tadi tuh udah tahu, udah paham ini api gitu kan. Tapi digenggam terus itu. Cinta banget dia. Iya kan? Cinta banget loh. Nggak mau ngelepasin. Nah, itu sih kuncinya sebenarnya di lepaskan. Tapi saya ada teknik lagi untuk bisa melepaskan, membantu peserta yang belum bisa melepaskan itu ada di sesi praktek ya. Ya, ada sesinya tersendiri, Kak Oci, seperti itu. Oke. Gitu. Ya, jadi emang gabungan dari. Ya. Kenapa sih? Emang ada gabungan dari beberapa teknik gitu, beberapa tekniknya NLP dan hipnoterapi. Oke. Tapi langkah-langkah yang bisa diambil oleh teman-teman itu yang tadi mimikasi ada pertama diterima dulu, jangan denial, terima bahwa ini memang terjadi. Kemudian TDS tadi terima dia seutuhnya. Dan kita pahami dari sudut pandangnya dia mengapa dia melakukan itu. Terakhir kita ya, oke. Iya, termasuk yang perlu kita terima adalah emosi kita, Kak. Apa yang kita rasakan ya? Jadi untuk langkah terima ini ada banyak hal gitu yang perlu kita terima, Kak ya. Jadi apapun emosi yang muncul. Terus kita terima kejadian itu adalah sesuatu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, gitu ya. Kita perlu terima bahwa kita punya andil, ya. Kita pun juga bisa salah. Kita harus terima bahwa kita pun juga setelah punya andil tadi kita pun punya salah juga, gitu. Ya. Dan kita juga butuh pemaafan, kan. Nah, terus kemudian kita terima juga sisi positifnya dia, selain sisi negatifnya yang beliau lakukan pada kita, gitu. Seperti itu. Jadi untuk terima saja itu ada banyak poinnya, belum nanti pahami, ada banyak poinnya. Terus nanti untuk lepaskan juga ada poinnya. Di situ ada perjuangan tahap demi tahap gimana kita menundukkan ego kita, gitu. Mencintai diri kita. Kita lakukan self love itu gimana gitu. Kita mencintai diri kita gimana itu. Gitu. Kita wujudkannya seperti apa gitu. Gitu, Kak. Baik nih, ini powerful banget, alhamdulillah ya teman-teman. Kurang lebih tinggal 2 menit lagi nih dan mendapatkan banyak sekali self reflection juga. Saya jadi ini ada yang di awal Ramadan ini juga barangkali sekalian berbagi juga ke teman-teman sambil saya tutup juga sesinya adalah saya juga ngelakuin hal yang sama ya Mi. Ada orang ya sekian tahun saya pendem tuh, walaupun saya bilang saya baik-baik aja, ketemu juga saya baik-baik aja, tapi kok kayaknya masih ada yang mengganjal dan saya lah yang harus memulainya gitu. Jadi ya saya berikan pesan, saya sampaikan apa yang saya lakukan dan kayaknya habis itu rasanya ringan banget yang saya mengalirlah pembicaraan saya dengan baik gitu
orang tersebut gitu. Dan makanya memang satu sumbatan itu bisa kita hilangkan, dan bagaimana kalau kita hilangkan banyak sumbatan-sumbatan lain dalam hidup kita, insya Allah kita jauh lebih powerful ya Mi, ya seperti itu ya. Betul Kak. Masya Allah. Ini silakan, barangkali ada satu statement terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum saya tutup nih, silakan. Ya, baik. Saya sampaikan dulu. Ini sebenarnya ada yang tanya nih Kak, gimana nih? Ini ada yang tanya di chat ini, tapi nggak cukup ya. Oke deh, mohon maaf ya Bang Jimmy, belum bisa jawab. Oke, ya. Ya teman-teman, ini kan kita sedang berada di bulan yang penuh pemaafan insya Allah ya, yang menjadi tujuan dari Ramadan ini ya, sebuah riyadhah, sebuah training di mana goalnya itu adalah meningkatkan ketakwaan kita, dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, ya kan, memaafkan orang lain. Nah ini kita jadikan bulan ini bulan untuk latihan untuk memaafkan orang lain ya, dan itu sebenarnya adalah cara kita juga untuk merayu Allah ya, agar Allah juga mau gitu berkenan memaafkan kita ya. Jadi sebelum nanti datangnya 10 hari terakhir di mana kita disunnahkan atau disarankan untuk banyak membaca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Nah itu yuk kita latihan nih, nggak apa-apa, waktunya masih berapa, ini kan sekarang hari ke-8 ya, masih 22 hari lagi insya Allah. Nah mudah-mudahan nanti kita lakukan terus, mulai dari hal-hal yang kecil, kasus-kasus yang kecil, sampai nanti kalau bisa tadi yang saya sarankan sudah kita bahas tadi ya, mungkin bisa dipraktekkan ya Kak Oci ya, mulai bisa dipraktekkan seperti itu. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti insya Allah kita jadi semakin ahli lah untuk lebih memaafkan. Jadi naik level lah kemampuan kita untuk memaafkan. Jadi pemaafan ini memang sebuah skill yang perlu dilatih, soft skill ya. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk jadi orang pemaaf tuh, nggak bisa, mesti dilatih. Ya, seperti kita mengendalikan emosi kita kan Kak ya. Aduh, terima kasih banyak Kak Oci, udah dikasih. Terima kasih banyak, belajar banyak, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga semuanya bisa mendapatkan sebuah manfaat ya, menjelang asar di Makassar, dan waktu juga untuk teman-teman di Indonesia Barat ya, yang masih dalam suasana Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kami ya hari ini berbagi bersama teman-teman bisa menjadi bahan kita untuk sampai dengan akhir Ramadan nanti dan seterusnya ya Mi ya, karena proses latihan ini panjang gitu ya, dan mungkin masih akan banyak hal yang kita temui dalam hidup kita, tapi setidaknya kita sudah punya skillnya untuk tahu bagaimana caranya kita bisa memaafkan, dan ujung-ujungnya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih produktif lagi. Insya Allah Kak Oci, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga untuk Mimi sahabat saya, sehat-sehat terus. Masya Allah, terima kasih. Amin Kak Oci juga sehat. Di Surabaya, di Jakarta kita bisa ketemu lagi. Insya Allah. Doa saya untuk ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan aktivitas kita dengan jauh lebih bermanfaat di hari-hari depan. Insya Allah. Amin. Barakallah Kak Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di sesi. Terima kasih.